Oke, halo semua, kembali lagi di Micun Art ya. Kita hari ini mau lanjutin dan semoga bisa menyelesaikan sketsa stiker kita kemarin supaya nanti bisa jadi gambar yang udah matang dan bisa besok misalkan suatu saat ingin kalian print, ingin kita print atau apa kalian bisa lakukan ya untuk membuat stiker dan lain-lain. Oke deh, pertama aku cari musik dulu ya. Oke. eh Mungkin nggak terlalu kedengeran ya di kamera ya, tapi aku pakai musiknya Harvest Moon Back to Nature supaya lebih semangat aja untuk menggambarnya ya. Oke deh, kita hari ini bakal mulai shading ya. Bakal mulai shading. Aku mikirin kita nyelesain dulu aja deh karakternya, ayam-ayamnya dan lain-lain itu bisa belakangan aja setelah shading terakhir nanti ya. Oke deh, kita mulai yuk. Pertama aku mau shading kulitnya dulu ya seperti biasa. Biasanya aku shading itu dimulai dari kulit ya teman-teman ya. Kita buka layer baru dan kita clipping mask. Dan kita langsung coba aja ya. Pertama dari kulitnya si Popuri dulu ini. Untuk apa? Mungkin untuk sketchnya bisa aku turunin sedikit gitu ya. Ini sketchnya tetap aku nyalain teman-teman supaya kita tetap bisa ngebayangin gitu di mana lokasi bayangan-bayangannya, oke? Hari ini kita pakai apa ya teman-teman buat nge-shadingnya? Kita coba sclera lagi, sclera, Salamanca lagi kali ya. Coba kita cek ya. Ya, kayaknya oke ya. Semoga sekali lagi semoga di kamera terlihat gitu ya. Apa yang sedang aku lakukan ini semoga di kamera terlihat teman-teman. Oke, kayaknya kita coba pakai airbrush ya teman-teman. Pas aku pakai Salamanca tadi kok menurutku ada yang kurang gitu loh teman-teman. Airbrushnya jangan terlalu besar, kecil aja gini. Iya, pas aku pakai Salamanca tadi kayaknya terlalu kasar dan terlalu bertekstur gitu. Oke deh, boleh ya kita pakai airbrush. Tapi dikit aja, kita jangan terlalu gelap ya teman-teman ya. Dalam kita melakukan shading tuh jangan terlalu gelap ya. Jadi aku airbrush dulu bagian-bagian yang pastinya ada bayangan. Di atas kepala, di bawah, di hidungnya dikit, dan juga di lehernya itu udah pasti ya teman-teman. Habis itu Ellie juga, karena kalau nggak salah Ellie warna kulitnya kemarin kita buat sama ya sama Popuri ya. Oke. Ini karena kita stiker teman-teman, kita nggak perlu terlalu ini ya, nggak perlu terlalu heboh shadingnya, apalagi untuk kulit ini teman-teman. Oke, habis itu Anna warnanya kayaknya lebih gelap sedikit ya daripada Popuri dan Ellie. Jadi kita menyesuaikan saja ya. Ini baru shading soft brush ya teman-teman. Nanti shading hard brushnya setelah ini. Karen juga ya, warna kulitnya kita kemarin buat sama si Anne. Dan juga dokter ya. Oh, kayaknya dokter warna kulitnya lebih terang ya. Lebih terang dikit ya, cuma gak apa-apa deh. Shadingnya kita gelapin ya. Rick juga. Ini kayak gini-gini aja dulu teman-teman untuk shading pertamanya. Apalagi kalau kalian buat stiker itu nggak perlu terlalu kompleks lah untuk shadingnya. Habis itu kita ke Mary dulu ya. Mary ini warnanya yang paling terang kalau nggak salah. Ntar aku cek kamera kita. Kamera kita masih jalan ya. Nah, mungkin masih jalannya oke, cuma kadang minusnya kadang-kadang ini agak geser miring-miring gini pas aku lagi ngegambar. Makanya aku sekali-sekali ngecek teman-teman. Dan Mary aku lebih ke pink ya untuk shadingnya. Ini habis itu siapa lagi teman-teman? Tinggal ini ya karakter yang warna kulitnya lebih gelap.
Jangan lupa bagian bayangan gitu teman-teman, yang pastinya misalkan ketutup oleh topi dan segala macam itu pasti ada bayangan ya. Jangan lupa dibuat shadingnya. Dan karakter kita yang paling gelap yaitu si Kai. Oke, kita coba matiin sketchnya. Boleh lah ya teman-teman ya. Ini shadingnya masih soft banget. BTW ini Kai terlalu gelap kayaknya. Shading ini masih soft banget. Kita bakal bikin yang hard brushnya untuk kayak poni, rambut dan segala macam. Oke deh. Kita tambah layer lagi dan kita clipping mask lagi ya teman-teman. Bentar ya. Jadi warnanya lebih gelap dan mungkin aku akan pakai pensil teman-teman. Kita nggak pakai airbrush. Mungkin ya, kita coba aja yuk. Nah iya kayak gini teman-teman maksudku. Kita nyalain lagi sketchnya. Nah jadi karena kita ini lineless, hard shadow ini teman-teman, yang kita pakai pensil ini ngebantu ngebentuk mukanya dia gitu. Karena kan kurang kelihatan mukanya ya, karena kita kan mukanya tuh di mana, bayangannya di mana itu kan kurang kelihatan ya pastinya. Coba kita matiin lagi ya sketchnya. Oke deh, kurang lebih seperti ini. Ini masih ada yang belum terisi teman-teman ternyata. Nah, dah gini aja. Di bagian leher juga kita tambahin hard brush ini teman-teman ya. Nah, dengan begini akan jauh lebih kelihatan gitu bentuk mukanya seperti apa. Kita coba di Ellie juga ya. Ini Ellie ternyata aku belum bikin alisnya teman-teman. Alisnya botak loh. Kalian ini boleh pakai warna yang lebih gelap daripada saat menggunakan apa namanya teman-teman, saat menggunakan airbrush tadi. Ini kalian boleh pakai warna yang lebih gelap ya. Nggak apa-apa teman-teman, biar kelihatan aja. Tidak usah takut terlalu gelap ya. Ternyata banyak yang belum aku tambahin alisnya. Baru cowok-cowok yang ada alisnya. Cewek-ceweknya ini belum pada ada alis ternyata. Gak apa-apa teman-teman ya. Nanti kita backtrack lagi. Oke, sekarang warna hard brush ini harus lebih gelap ya teman-teman dari warna airbrush ya. Tadi aku udah bilang sih ya. Aku ingetin lagi aja. Tapi walaupun lebih gelap, dia lebih tipis teman-teman. Makanya nggak bakal kelihatan terlalu gelap kok teman-teman. Nggak usah takut ya. Utamanya sih ini teman-teman, pemisah antara muka dan lehernya ya. Karena kalau enggak tadi kurang jelas di mana batasnya kan. Harusnya sih di video hari ini dalam waktu kurang lebih 2 jam ini kita bisa selesai ya teman-teman ya. Aku sih nyangkanya malah kemarin kita bisa kelar dalam waktu satu video kemarin, cuma ternyata masih sangat jauh dari kata kelar ya teman-teman ya. Ya karena tidak semudah itu teman-teman, tidak semudah yang terlihat ternyata ya. Ini rambutnya masih banyak yang belum apa namanya teman-teman, belum lengkap gitu warnainnya ya. Ini Mary kan ada tangan di ininya ya, di mukanya, jangan lupa teman-teman tangannya seperti ini. Sayangnya Mary-nya kemarin aku lupa ngewarnain ini lehernya. Nah ini lah teman-teman.
Nah ini contoh kalau terlalu gelap ya warna eyeshadow-nya. Sebenarnya bukan terlalu gelap sih, lebih tepatnya aku salah. Ini kan Mary dia undertone-nya lebih ke pink ya. Tapi ini aku pakai shadow-nya malah yang warna cenderung warna kuning ke orenan ya teman-teman. Bisa kalian benerin ya teman-teman ya. Kita hapus aja deh. Oke, kita ulang lagi eyeshadow-nya si Mary ya teman-teman, karena kita tadi ada kesalahan warna ya. Tangannya dulu kita buat. Habis itu di bawah poni. Leher. Dan di bawah telinga. Oke deh. Gitu ya kurang lebih. Sekarang tinggal karakter-karakter kita yang warna kulit yang lebih gelap. Di bawah topi ini harus ada heart shadow ya teman-teman ya, jangan lupa ya, karena topi ini kan benda padat ya. Nah pokoknya gitu teman-teman, kalau di atasnya ada benda padat, jangan lupa bagian layer lapisan di bawahnya, entah itu kulitnya, rambut dia, itu harus dikasih hard brush ya teman-teman ya. Sama si Kai. Ini Kai warna kulitnya agak kompleks ya teman-teman. Ternyata aku belum jago ya menggambar kulit gelap ya. Karena kalau bisa memang jangan kulit gelap itu dia punya undertone-nya tersendiri teman-teman. Yang mana kalau kalian belum jago kesannya jadi kurang bagus gitu. Tapi ini aku akan berusaha dulu ya. Mungkin yang bagian airbrush tadi yang di leher ini teman-teman aku mau hapus sedikit aja yang di bawah leher ini ya. Oke, habis itu kita kemana teman-teman? Kita masih di muka aja ya, tapi aku mau tambahin blush. Sebelumnya aku tambahin dulu deh wajah. Di mana wajah? Ini ya. Aku tambahin dulu yang belum punya alis. Kita kemarin pakai monoline kalau nggak salah dan fine tip. Ini lain lagi ya sketchnya ya. Salah satu ciri khas juga ya, biasanya karakter cowok itu alisnya lebih tebal, dan alisnya cewek-cewek itu biasanya lebih tipis ya. Sometimes enggak juga teman-teman. Kalau emang karakter kalian mau karakternya lebih tipis alisnya, cowoknya gitu ya, nggak masalah juga kok. Nah, aku lupa juga ini kacamatanya teman-teman, di karakter yang berkacamata ya. Kacamata dia. Di mulutnya aku juga mau nambahin. Ini aku pakai hider pensil. Maaf ya teman-teman ya. Harusnya pakai monoline. Kenapa ya tadi aku pakai hider pensil teman-teman? Ya kita harus back deh. Backnya kejauhan. Nah di sini monoline ya teman-teman ya, supaya tertutup semua garisnya. Enaknya kalau pakai hider pensil tadi kita lebih ini ya, bisa ngebentuk gitu lah. Kalau monoline ini kan bentuknya garis lurus banget teman-teman ya. Harvest Moon Back to Nature ini emang Harvest Moon yang paling terkenal ya teman-teman ya untuk orang Indonesia. Kalau menurutku aku ngerti dia bagus. Cuma kalau aku bilang di Harvest Moon paling bagus sebenarnya enggak sih teman-teman. Kan mungkin kita biasa aja ya. Kayaknya aku bisa dimarahin.
sejagat raya nih. Barusan aku bilang Harvest Moon Back itu bukan Harvest Moon terbaik, cuma emang teman-teman kalau menurutku A New Beginning atau mungkin counterpart Game Boy Advance malah lebih bagus teman-teman. Counterpart Game Boy Advance itu ya, Friends of Mineral Sound ya teman-teman ya. Oke deh, kita mau shading, bukan shading, kita mau tambahin blush di muka dulu. Pink mask. Blushnya warna pink aja semua teman-teman, kita samain aja ya. Waduh, gelap sekali ternyata warnanya. Ya sini lah, kurang lebih begini lah teman-teman ya. Blushnya ini tergantung ekspresi juga ya. Kayak dokter ini kan dia kayak malu-malu gitu. Blushnya aku bakal buat lebih banyak aja ya. Mungkin bahkan lebih merah gitu. Kalau yang lain yang mukanya lagi nggak ada hubungannya sama blushnya, mungkin boleh dibikin bentuk lingkaran juga teman-teman, bagus juga sih. Nggak harus blushnya itu airbrush ya, nggak harus airbrush. Boleh lingkaran gini juga teman-teman, biar lebih imut gitu ya. Juga ini juga ya. Ya mungkin yang blushnya pakai airbrush nanti cuma bakal si dokter aja teman-teman. Yang lainnya nggak terlalu perlu, yang lainnya blushnya cukup bulat aja teman-teman. Oke. Habis itu sorry dokternya lupa aku. Tadi aku bilang mau lebih ini ya, mau lebih merah warnanya, dan aku mau pakai soft brush teman-teman. Gini, terus merahnya rada seluruh muka gini teman-teman ya. Oke ya, jadi malu banget gitu loh. Tadi aku lagi nyari layer yang muka mereka ya teman-teman. Mulut dibedain ya. Oke deh. Nah, aku mau hapusin nih teman-teman, soalnya nggak perlu nih. Blushnya udah cukup bulat aja, nggak perlu ditambahin lingkaran ini teman-teman. Lingkaran blush ini nggak perlu ya, kita hapus aja. Di sini juga tadi ada, kita hapus aja teman-teman ya, nggak perlu. Udah nggak ada lagi kan. Habis itu kita shading rambut, kita mau warnain mulut mereka. Habis itu kita mau shading baju ya, yang paling terakhir ya. Belum terakhir, habis itu baru ke ini hewan-hewan tambahan yang ada di stikernya ini teman-teman ya. Kita shading rambut dulu, biasa add layer, habis itu clipping mask. Aku selalu mulai dari popuri teman-teman, karena rambutnya yang paling fun untuk digambar ya. Aku mau soft brush dulu bawahnya. Aku soft brush gini dulu, baru aku nyalain sketch. Ini warnanya aku gelapin sedikit, habis itu pakai Narinder pensil. Baru kita buat di sini teman-teman. Lingkaran-lingkarannya baru kita buat di sini ya. Kalau kalian capek-capek buat di base color nggak kelihatan juga kan? Disinilah saatnya menambahkan lingkaran yang kalian mau. Oke, terus boleh disesuaikan, soalnya tadi aku mengikuti sketsanya ya teman-teman. Pastinya ada yang tidak sesuai, baru boleh kalian sesuaikan arah, bentuk ya. Bayangan ininya pun boleh kalian shading juga teman-teman. Bentuk rambutnya ini pun boleh kalian shading juga ya. Ini popuri aku shadingnya agak lebih tebal dan lebih banyak karena rambutnya yang sangat terang warnanya teman-teman ya. Jadi sebaiknya aku perbanyak shading-shadingnya begini.
Supaya apa? Supaya kelihatan gitu loh, nggak nyatu sama kulitnya. Oke, kita lanjut dulu ke Ellie. Sama, kita pakai airbrush dulu untuk bagian bawahnya sini. Poninya juga sedikit. Habis itu baru kita pakai warna yang lebih gelap lagi. Dan pakai Narinder pensil. Ya udah, dan ini akan ngulang-ngulang gini aja teman-teman ya. Semua karakter juga nanti akan gitu. Dan kurang lebih kita bentuk lah ini rambutnya seperti apa ya. Oke. Kita lanjut aja ke Karen ya teman-teman ya. Berhubung warna rambutnya hampir sama. Aduh, ini blondenya Karen harusnya nggak aku satuin kemarin. Udah bagus nggak aku satuin ya teman-teman. Cuma kemarin aku mau ngide teman-teman. Aku mau nyatuin gitu loh. Ini yang masih belum ke warna, boleh kita warnain dulu. Termasuk yang blonde-nya juga ya. Boleh kita warnain dulu teman-teman. Dan dilihat baik-baik ya, semoga supaya nggak ini, semoga kita nggak usah perlu bolak-balik lagi. Tadi Ellie nih yang masih banyak nih ya bolong-bolongnya nih. Ya, apakah masih ada lagi yang ada bolong-bolongnya? Ya, ini kamu juga masih bolong-bolong nih. Bolong-bolong ini maksudnya ada belum ke warna ya teman-teman. Kelihatan nggak sih abu-abunya? Ntar aku cek kamera kita. Oke. Kita sekarang di menit 20 ya teman-teman ya. Popuri juga masih ada loh. Padahal aku udah warnain dia terlambat ya. Dokter nggak ada. Rick biasanya rambutnya panjang ini teman-teman, pasti ada bolong-bolongnya nih yang belum kewarnainnya biasanya ya. Nah, si Mary juga. Oke, udah kali ya, yang rambutnya masih ada bolong-bolongnya kayaknya udah cukup. Sekarang aku mau warnain si Karen, ini bakal agak susah nih. Karena aku harus hati-hati karena blonde-nya ini satu layer ya. Kurang gelap warnanya. Oke, sini ya. Mungkin boleh juga blonde-nya kita ikut kayak gini teman-teman. Bagus juga kali ya blonde-nya jadi keikut kena warna coklatnya. Mungkin ya, mungkin bagus juga ya. Aku tidak tahu juga sih menurut kalian seperti apa. Oke, nah hydro pensil terlalu gelap warnanya. Ini buat di belakang sini. Nah, terus kalau ini warnanya dark chestnut gini ya. Terlalu gelap nggak ya? Enggak sih ya. Nah, strand yang warna blonde ini mungkin aku mau shadingnya bukan warna gelap teman-teman, tapi warna terang begini. Bagus nggak ya? Bagus lah ya. Jadi kelihatan gitu kan. Oke. Siapa lagi teman-teman ya? Sirek dulu deh. Nah, Rick ini agak lebih susah teman-teman karena ini ada bentuk-bentuknya ya, ada segitiga-segitiga poninya ini teman-teman. Jangan lupa kalian gambar ya. Ya, kalian gambar dulu aja.
Nggak apa-apa, nanti menyesuaikan lain-lainnya teman-teman. Ini kan pasti kita mengikuti sketsa ini pasti belum pas gitu ya, nggak apa-apa, nanti kita menyesuaikan dengan base colornya. Oke, kita matikan sketsanya. Nah, baru kita sesuaikan teman-teman nama base colornya. Kita tebelin bagian sini. Di sini kita tambahin kayak gitu maksudnya ya. Kita tebelin, tambahin kayak gitu aja teman-teman. Gini ya. Terus kita baru tambahin strand-strand rambutnya ini teman-teman. Oke, untuk rig udah selesai ya. Kita ke an karena warna rambutnya itu hampir sama persis teman-teman. Kita soft brush dulu bagian bawah rambutnya. Habis itu baru dengan warna sebelumnya tadi kita lakukan lagi highlighter pencil. Aku akan nyalain sketch juga karena dia banyak tekstur rambutnya. Teksturnya ini sebenarnya di kepangnya ini ya teman-teman ya. Aku garis-garisin dulu aja gini. Garis-garisin dulu gini aja teman-teman buat nentuin di mana lokasi kepangnya, baru aku matikan sketsanya. Karena sketsanya ini jadi sedikit mengganggu teman-teman. Aku jadi kurang bisa ini melihat kepangnya di mana ya. Oke, kurang lebih gini aja kepangnya. Kita balik ke warna sebelum ini ya, warna ini. Terus kita warnain poninya teman-teman. Warnain poninya seperti ini ya. Oke, udah Mary. Aduh, ini agak susah teman-teman, berarti kita pakai hitam sehitam-hitamnya ya. Oke, lumayan lah ya, lumayan kelihatan nih shadingnya. Ini kenapa aku saranin rambutnya itu kalau bisa jangan langsung warna hitam mati ya teman-teman, karena aku udah bilang berkali-kali ya, pakai aja dulu warna abu-abu, karena ini yang akan terjadi ya. Untungnya karena kita pakai abu-abu, kita masih ada warna shading hitam teman-teman. Kalau warna hitamnya warna hitam mati, apalagi yang lebih gelap dari hitam nggak ada ya teman-teman ya. Jadi makanya bakal susah shadingnya. Untungnya kita pakai warna abu-abu ya, abu-abu gelap banget sih. Oke, habis itu seperti ini ya. Ini shading rambutnya aku tahu dari mana teman-teman, lokasinya di sini feeling sih. Makanya nggak selalu berhasil ya, kadang-kadang fail juga, which is okay. Pastinya ada teorinya ya, mana shading bagian rambut itu kita di mana lokasinya dan lain-lain, itu pasti ada teorinya teman-teman. Cuma untuk kali ini aku pakai feeling dulu aja. Next time aja kita ngomongin teorinya ya. Dokter juga rambutnya kurang lebih warnanya sama. Kalau yang cowok sih bentuknya nggak terlalu susah ya, shading gini aja udah cukup. Kecuali yang rambutnya agak panjang kayak Rick dan Cliff itu agak susah. Kita tadi bisa dilihat di Rick ya, kita harus agak-agak greget gitu untuk nge-shadingnya. Nah, cukup kayak gini aja teman-teman. Nah, di Cliff ini kita harus nyalakan sketsa lagi ya, nyalakan sketsa lagi. Pertama kita pilih warna yang agak gelap sedikit aja, tapi airbrush. Habis itu warna yang lebih gelap lagi, highlighter pensil, dan kita ikutin sketsanya. Ini idenya sama kayak Rick tadi teman-teman ya. Idenya sama kayak si Rick tadi, kurang lebih seperti ini. Kita matikan sketsanya dan kita apain teman-teman, kita sesuaikan ya. Kita
sesuaikan, kita penuhin, kita sedikitin, gimana aja yang menurut kalian sesuai ya. Oke, untuk grey ini sangat gampang ya, karena rambutnya cuma seumil teman-teman. Kita nggak usah pakai airbrush kali ya, gini-gini aja deh. Kita langsung gini aja pakai hider pencil kalau perlu pakai airbrush. Dan ini kurang kelihatan sih sayangnya rambutnya si Kai ini teman-teman. Padahal keren soal rambutnya. Oke, habis itu aku mau shading lebih terang. Warnanya condong ke putih, soft brush. Habis itu aku mau highlight, maksud aku highlight. Gimana ya, bagus ya teman-teman ya? Gini aja ya. Ya kayak cara aku tadi aja ya. Gini aja. Kita coba lihat di karakter lainnya apakah bagus. Bagus-bagus aja sih ya. Mungkin sebaiknya jangan putih teman-teman, mending warna rambutnya tapi lebih terang gitu ya. Jadi kalau ini warna ke atasnya gitu. Kalau putih kayaknya terlalu kasar banget tadi aku lihatnya, makanya tadi aku sempat meragu. Ya kayak gini much better lah. Itu ya rambutnya hitam ke atas tapi agak biru ya. Biasanya aku kalau highlight rambut hitam tuh biasanya lebih abu-abunya ke biru gitu teman-teman, or ke ungu ya. Pokoknya sesuka hati kalian aja. Dan kalau bisa nggak usah terlalu banyak highlightnya teman-teman, nanti malah jadi unnatural gitu. Oke. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Sekarang ke bagian yang paling sulit ya teman-teman ya. Kita ke baju lah. Aduh, kita penuhin dulu karena bagian-bagian bajunya ini ada yang belum ke warna ya kayaknya ya. Nih, belum ke warna gini. Ada lagi kah yang belum terwarnai bajunya? Ini ya teman-teman ya, bukan kurang warna, kurang segitiga aja sih ya. Luarannya oke sih, hampir semuanya udah ke warna ya. Nah, kecuali ini sih kayak kayaknya kayak aku nggak perlu pakai daleman deh, agak mengganggu soalnya. Oke gini aja dia ya, jadi dia pakai v-neck teman-teman. Ini oke. Ini oke. Terus sekarang baju daleman baru ini ada beberapa yang masih belum ini ya teman-teman, belum masuk garis warnanya, masih bolong-bolong warnanya. Oke. Tadi rek ya yang ada itu udah selesai, udah sih, udah keisi semua rek. Dokter bagian kerahnya masih banyak bolong-bolongnya teman-teman. Ini kadang harus di zoom banget ya. Nih baju dalam kamu udah belum Ellie? Udah lah ya. Oke deh, let's start shading ya. Kita mulai aja dari bagian dalamnya dulu teman-teman, karena supaya lebih gampang gitu ya. Terserah sih mau mulai dari mana. Kita mulai dari baju dalamannya dulu. Shadingnya ini nggak usah pakai airbrush teman-teman.
Ini kita ke baju, aku ke baju-baju yang putih dulu. Nah, gini aja teman, langsung pakai hider pensil lah, apa langsung pakai pensil aja atau langsung pakai hard shadow kalian aja ya. Gini ya. Kurang lebih seperti ini. Mungkin warnanya lebih gelap sedikit ya teman-teman. Ternyata begitu di zoom out tidak terlihat sama sekali ya. Sebenarnya nggak masalah sih kalau emang nggak terlihat, kadang kita nggak usah maksa teman-teman ya. Cuma aku pengen terlihat karena kan stiker ini ceritanya kecil gitu ya teman-teman. Ya kan. Oke, ada lagi yang dalamannya putih, si Karen. Ini kalau dokter langsung putih semua ya. Kita harus nyalain sketch. Baru kita matiin lagi sketchnya teman-teman, supaya kita bisa ngeliat nih bentuknya si dokter ini bajunya seperti apa, kurang lebih seperti ini ya. Waduh, salah aku. Oke, terus ini. Pokoknya biar kita nggak usah terlalu pusing, yang warna bajunya sama, langsung aja kita satuin shadingnya, samain barengan ya. Nih hati-hati nih lengan baju ya teman-teman ya. Makanya aku perjelas lagi dengan shadingnya, dengan hard shadownya langsung. Ini juga putih ya teman-teman, tapi karena ini bulu, kita ini aja, kita permudah warnanya supaya lebih mudah dan nggak terlihat kasar banget ya. Oke, yang dalamannya putih udah ya. Sekarang yang dalamannya warna-warna lain, contohnya biru ini. Gini ya contohnya ya. Habis itu ini oranye. Sebenarnya nggak terlalu susah jadinya ya, karena kita langsung kena hider pensil, kita nggak pakai airbrush dan segala tetek bengeknya ya teman-teman ya. Kita langsung aja hider pensil, terus kita gini-giniin ya. Oke, habis itu dalaman hijaunya si Rick. Ini ya kurang lebih ya. Ini kalau kalian kedengeran ya teman-teman, ini lagu yang di festival itu ya, di festival yang di gereja itu ya. Ceritanya nyanyi si Karen. Aku masih belum bisa nerima sih suara Karen kayak begini. Aku berharap suaranya lebih rendah lagi teman-teman. Nggak apa-apa kalau dia bisa nyampe nada tinggi, cuma suaranya kayak anak-anak banget yang di ini ya, yang kita dengar di pas festival musik gerejanya itu. Suaranya jadi kayak anak-anak banget kan, nggak sesuai sama
gambaran yang ditunjukkan kepada kita, aku jadi sedikit kecewa sebenarnya. Ini keplay 2 kali lagunya kayaknya ya. Oke, terus luarannya si Popuri juga kurang gelap ternyata warnanya teman-teman ya. Sorry. Oke. Aku mau coba deh teman-teman. Kalau cuma kayak gini aja, gimana? Oke nggak sih? Enggak ya? Tidak ternyata. Oke, habis itu siapa lagi teman-teman? Ini dulu ya. Ini berarti Rick juga, soalnya warna overallnya kalau nggak salah sama ya. Oke, kita baru di menit 41 sekarang teman-teman ya. Ini aku sesuaikan dulu lagi posisinya. Oke. Sekali lagi terutama ke warna yang kurang lebih mirip ya teman-teman. Sebenarnya hijau sama biru beda ya. Cuma hijau sama biru itu sebenarnya lebih agak mirip. Cuma karena warnanya condong ke gelap di sini ya, jadi mereka agak tabrakan. Jadi kita boleh tambahin hard shadow sedikit lagi aja supaya lebih jelas pembedaannya ya teman-teman ya. Oke. Kalau si Mary ini overallnya lebih ke warna ungu ya. Oke, berarti tinggal baju-baju cowoknya yang sebelah sini ya. Easy kok teman-teman. Cuma memakan waktu aja ya. Asalkan kalian mau sabar, pasti bisa jadi. Wah, ini kan sebenarnya gambarnya ilustrasinya lebih ke cute dan funny ya teman-teman ya. Kita nggak terlalu mengambil nilai realistik gitu ya. Jadinya tidak usah takut teman-teman. Nah ini kayak kan dia sedang menyilangkan tangan gini ya teman-teman ya. Jadi kita nyalakan lagi sketsanya supaya kita bisa lihat dengan jelas nih gimana tangannya. Gini ya tangannya ternyata ya. Sorry. Aduh. Kesenggol teman-teman. Tinggal si Grey. Ini juga kita nyalakan sketsanya karena dia sepertinya sedang melakukan sesuatu teman-teman. Boleh deh kita pakai warna yang lebih gelap lagi untuk ininya, untuk outline
posisi ininya, posisi pose dia. Nanti baru kita pakai warna yang lebih terang untuk line-line-nya teman-teman ya. Ini baru kita terangin, kita matikan aja sketsanya. Di sini baru kita pakai warna lain untuk sini. Kayaknya bagusan gini teman-teman ya. Jadinya yang outline, tanda kutip soft outline, sama shadingnya ini berbeda warna gitu. Tadi kan kalau di Kai dan Dokter sama warnanya, jadi seakan-akan transparan gitu ya teman-teman ya. Ini baru aku kepikiran pas di grey, baru aku kepikiran untuk bikin dua warna begini teman-teman. Ya sudah lah ya. Oke. Baju udah, sekarang mukanya ya teman-teman. Mukanya ini mulut-mulutnya belum pada kasih warna ya. Kita ini jadikan reference. Kita add layer. Layernya di bawah ya teman-teman ya. Biasanya kalau warna mulut aku pakai warna merah yang lebih gelap. Jadi kayak gini teman-teman. Terlalu gelap, sorry. Jadi kayak gini teman-teman ya. Nah, kalau lidah biasanya aku pakai warna yang lebih pink. Dan ini untuk gigi Kai aku pakai warna putih aja ya. Oke, gini ya. Aku matiin dulu reference-nya. Sini aku alpha lock teman-teman. Aku mau nambahin lidah ya. Terutama di karakter kayak si Rick ini yang lagi marah gini, aku tambahin lidah lope gini. Kalau mukanya lagi biasa, lidahnya di bawah gini aja teman-teman. Mana lagi yang ada lidahnya ini ya. Ini juga kayaknya dikit aja di bawah. Dikit aja di bawah gini. Nah, habis itu aku mau shading juga, tapi sedikit aja teman-teman. Sedikit saja shadingnya. Semakin ke atas semakin gelap ya warnanya. Kalau mulut biasanya aku seperti itu mewarnainya teman-teman. Kurtsi Tomiko ya, aku mengikuti gaya warna ini Oneriko kemarin. Dia makin ke atas tuh makin gelap warnanya. Atau malah nggak usah diwarnain sama sekali juga bisa teman-teman. Tapi ini bagus juga ya aku warnain kayak gini. Nah, terus giginya Kai baru deh warnanya kebiruan gini. Kebiruan tapi tetap putih abu-abu gini. Terus aku pakai hider pencil buat ngenebelin garisnya ini teman-teman. Dengan warna yang agak sedikit berbeda ya, mungkin biru muda gini. Nah, mungkin gini ya teman-teman ya. Maaf tadi aku cepetin teman-teman karena agak serem juga kalau malam-malam dengar anak kecil la 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 la. Jadi tadi aku matiin. Aku cepetin tepatnya, bukan matiin. Oke, udah ya. Terus untuk karakter yang mulutnya tidak terbuka, aku mau nambahin sedikit warna teman-teman supaya kelihatan dikit ya. Kalau itu bibirnya ini kan garisnya tipis sekali ya, jadi tidak terlihat. Misalnya contohnya sih gini kali ya, or warnanya yang lebih merah, sedangkan kalau yang cowok-cowok warnanya lebih netral ya. Kita coba ya. Jadi cowok-cowok warnanya lebih ke warna kulitnya teman-teman, dan menggelap gini. Terlalu gelap, sorry. Gitu ya, biar kelihatan teman-teman bibirnya di mana. Sedangkan yang cewek-cewek mungkin boleh pakai warna yang agak lebih merah gitu, pink. Merahnya agak gelap sedikit dan jangan terlalu berwarna merahnya ya. Kayaknya kalau semuanya pakai warna natural bagus juga ya teman-teman ya. Karena aku nggak pengen ceritanya mereka pakai lipstick teman-teman, itu next time aja ya kalau kita bikin gambar manhwa ya. Gini aja ya. Jadi ini ceritanya sebenarnya bayangan mulutnya teman-teman ya. Bukan lipstick, bukan apa teman-teman.
Kalau yang mulutnya kebuka kan emang udah kelihatan ya teman-teman, itu mulutnya di situ. Ini teman-teman apa karakter kita yang mulutnya nggak kelihatan, butuh bantuan juga teman-teman. Dia butuh time to shine juga, jadi kita tebelin ya bibirnya. Untuk An ini karena mulutnya sedikit ketutup, jadi yang ketutupnya nggak apa-apa teman-teman, kita tebelin juga. Oke, habis itu aku mau shading deket matanya, habis itu aku mau ngewarnain matanya gitu ya. Duh, ini perutku keroncongan. Bentar ya, aku minum obat dulu teman-teman. Kita masih di menit 50 ya, perjalanan masih panjang teman-teman. Tapi kalau memang ini udah selesai nggak apa-apa, aku nggak bakal maksa supaya kita sampai 1 jam. Tapi bentar aku ubah musik dulu nih, karena musik Harvest Moon kita udah habis teman-teman ya. Sebentar ya. Sebentar ya teman-teman, iklan, biasa iklan. Ini mungkin gak kedengeran teman-teman, tapi kita menyimpang sedikit dari Harvest Moon ya. Kita dengerin lagu Stardew Valley ya teman-teman ya. Mungkin juga gak kedengeran sih. Tadi aku mau shading deket mata ya teman-teman ya. Gitu maksudku teman-teman. Mungkin terutama untuk mata yang ketutup gini sih. Dan nggak perlu satu bulatan matanya teman-teman, cukup bagian bawahnya gini loh. Bawahnya gini aja udah. Jangan satu bulatan ya. Ini dokter belakangan deh, karena warna pipinya merah banget. Aduh Tuhanku, ya ampun. Gini ya. Oh iya, sama alisnya juga, ini juga buat alisnya juga teman-teman, boleh kalian kasih gini ya. Terserah sih, ini optional ya teman-teman ya. Sebenarnya hampir semua gambar kita ini, teknik menggambar kita ini optional. Cuma ini aku lumayan suka supaya mengasih tahu di sini loh alisnya, matanya. Walaupun orang udah tahu teman-teman, tapi untuk stiker yang kecil begini sebaiknya boleh ditambahin gitu ya. Karena ini besar karena kita sedang menggambar ya teman-teman ya. Jangan lupa kalau begitu dijadikan stiker, ini akan kecil teman-teman. Nggak mungkin stiker itu sebesar tablet ini kan, 11 inch itu kan tidak mungkin ya. Kemungkinan besar kalian tahu Stardew Valley ya. Kalau kalian main Harvest Moon atau kalian suka farming sim, kemungkinan besar tahu. Farming sim itu maksudnya genre ya, bukan nama game. Banyak yang bilang Stardew Valley plagiat plagiat Harvest Moon. Ya ampun teman-teman, itu ya namanya juga satu genre ya seperti itu teman-teman. Apalagi genrenya nggak terlalu lebar ya, farming sim plus dating sim gitu kan. Nggak ada plagiat teman-teman, namanya genre farming sim, memang mau seperti apa lagi. Untuk orang-orangnya mungkin udah cukup teman-teman. Tadi aku mau nambahin sesuatu apa ya? Oh ya, warnain matanya, ya ampun, lupa. Mewarnain matanya, bukan ngewarnain sih, mau ngasih shading teman-teman. Ntar aku bersihin dulu. Tidak jadi bersihin.
paling menyebalkan seperti itu ya, tidak jadi bersin. BTW ini mungkin tiap karakter aku mau kasih warna shading matanya beda-beda teman-teman. Coba ya, mungkin Ellie aku mau kasih biru gini. Coba bagus gak? Bagus-bagus aja ya. Terus Mary juga aku mau ngasih biru gini. Jadi bukan tiap karakter sih, lebih ke tergantung warna-warnanya gitu ya. Dokter juga. Sama si Grey juga. Ini jadi hampir biru semua ya. Jadi sebenarnya bukan itu, maksud aku dua warna deh ya. Jadi satu biru, satu pink. Yang warnanya pink itu kayak si Anne ya. Kayak si Anne, Cliff. Kalau si Rick itu karena dia lagi marah, jadi nggak usah kita shading begini, biarin aja matanya hitam gitu ya. Sama Popuri dan Kai juga boleh, tapi dikit aja teman-teman karena matanya tertutup ya. Sama Karen ya. Nah udah gini maksudku. Perlu nggak kita kasih putih-putih di matanya teman-teman? Putih-putih tuh gini lah. Iya betul gitu. Perlu nggak nih? Boleh juga ya. Di layer lain aja deh, supaya kalaupun mau variasi yang nggak pakai putih-putih di mata, kita tinggal hapus ininya teman-teman. Ini lokasi putihnya tergantung karakternya lagi ngadep kemana ya, lagi ngeliat kemana ya teman-teman ya. Jadi kayak si Mary ini putih-putihnya bakal lebih ke atas gini. Si Cliff putih-putihnya bakal lebih ke bawah seperti ini. Mungkin gak usah terlalu putih ya, kita akan turunin transparansinya. Jadi mungkin di 80-an. Oke deh teman-teman, untuk karakter mungkin udah lumayan cukup ya. Sekarang kita tinggal ke backgroundnya nih teman-teman. Tapi tadi kayaknya aku mau ngambil sesuatu. Oh iya, lupa saya. Nah teman-teman, jangan lupa ya teman-teman ya, jangan lupa kita kalau si Mary ini pakai dasi. Aduh, ini kok penghapus sih. Si Mary ini pakai dasi teman-teman. Tadi aku mau nambahin ini. Dan Ellie pun demikian, dia juga pakai dasi hitam teman-teman. Dasinya ini di atas mulut berarti ya. Dia pakai dasi hitam seperti ini teman-teman. Apakah kalian tahu? Apakah kalian kalau main game memperhatikan desain karakternya teman-teman? Sepertinya tidak ya. Saya juga enggak sih biasanya. Enggak sedetail ini maksudnya. Kayak paling tahu sih Ellie pakai overall putih gitu, habis itu pakai baju yang kebiruan, itu aku tahu, cuma lain-lainnya enggak. Oke. Dasinya ketinggian kali ya teman-teman ya, nggak usah setinggi. Jadi kita besarin aja dikit. Kita besarin saja sedikit, tapi nggak usah setinggi itu ya. Dan kita tajamin teman-teman, karena dasi itu kalau bisa, dasi kupu-kupu begini kalian buat tajam. Kenapa? Karena kalau tidak tajam, dia akan cenderung terlihat seperti bra teman-teman ya. Sekedar info ya. Apalagi ini aku nggak nambahin shading macam-macam lagi kan ya. Jadinya pasti kalau orang kurang tahu Ellie ini pakai apa, bisa jadi salah ngira ya teman-teman ya. Kirain pakai pakaian dalam di luar kan, nggak lucu kan? Nah gitu ya teman-teman ya, mending much better ya. Oke, mungkin untuk karakter udah lumayan cukup, udah agak cukup ya teman-teman ya. Yang aku kurang puas sih sebenarnya sama Kai, Grey, dan juga Dokter ini teman-teman, karena sebenarnya baju mereka sih shadingnya agak susah ya, karena bajunya itu cuma one tone dan kita pakai lineless art, itu minus ya teman-teman ya. Sedangkan one tone tapi banyak macam-macamnya. Kalau si ini kan nggak banyak macam-macam si Cliff ya. Juga ekspresinya si Grey dan ekspresi si Grey ini tuh biasa banget gitu teman-teman. Aku lupa warnain topinya. Ya warna topi dia dan topinya dia dan bantunya dia dan ikat kepala dia, ya Allah, hiasan kepalanya lupa teman-teman aku ya. Habis itu kita bakal ke hewan-hewan ini. Terus kita ke backgroundnya itu nggak macam-macam sih teman-teman, aku cuma mau pakai plate gitu ya.
Ya tadi aku mau bilang ini Grey ini ekspresinya nggak ada spesialnya gitu ya. Yang paling spesial pastinya si Rick ini marah, teman-teman, dia salah satunya yang marah gitu ya. Kok ini kan lebih kayak bu 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 bu, maksudnya kayak lucu-lucu gitu lah. Habis aku mau warnain dulu topi-topi mereka, teman-teman. Clipping mask. Perlu nggak aku tambahin umanya ya? Kayaknya nggak terlalu perlu ya, teman-teman. Soalnya apa ya? Minusnya memang kalau kalian bikin stiker sheet itu, teman-teman, kalian perhatikan supaya nggak terlalu banyak bagian-bagian yang ini loh, yang terlalu kecil gitu. Jadi huruf, aksesoris, misalkan karakternya ada anting-anting itu, biasanya aku lebih menghindarkan sih, teman-teman, karena jadi gampang copot. Kecuali kalau memang stikernya besar ya. Kalau stikernya besar itu biasanya vinyl stiker satuan gitu, teman-teman, kita memang lebih bisa banyak berkreasi. Tapi ini kan ceritanya kita pakai stiker sheet ya. Stiker sheet itu ya jadi yang dicopotin satu-satu gitu, teman-teman. Ini semua ada di satu stiker gitu loh. Jadi satu stiker ada banyak stikernya gitu. Itu kan pasti lebih kecil, teman-teman, daripada stiker yang satuan, stiker vinyl gitu ya. Makanya bisa kalian pertimbangkan lagi gitu. Kalau kalian ingin membuka usaha, jenis stiker apa, apakah satuan, apakah stiker sheet begini yang mau kalian gunakan gitu ya, teman-teman ya. Oke. Mana lagi ini, dia juga pakai headband ya. Pertama-tama aku warnain dulu headbandnya karena masih ada yang belum diwarnain. Aku dulu main Stardew Valley itu yang paling seringnya multiplayernya sih, teman-teman, sama teman-temanku yang dulu ya. Sekarang sudah agak sibuk dan beberapa juga tidak berteman lagi. Jadi aku jauh lebih jarang main Stardew Valley, teman-teman, sangat disayangkan ya. Oh, BTW tidak bertemannya lagi bukannya berkonflik ya, teman-teman. Misalnya dia dulu kan pacarnya temanku gitu. Terus begitu putus ya agak susah kalau aku mau berkontak lagi gitu kan. Aku nggak ada kontak apa-apa, teman. Bener-bener karena diundang temanku aja kalau main bareng gitu ya. Aduh. Lucu-lucu ya, teman-teman, drama ya. Ini juga pitanya aku lupa loh, kalau dia ada pita seperti ini. Gini ya. Oke deh, untuk hiasan kepala kayaknya hampir udah semua ya. Kita masih jalan, kita di 1 jam 3 menit. Kita mau bikin apa tadi, teman-teman? Hewan-hewan ya. Jadi yang di belakang ini, hewan-hewan kecil ini, aku lupa di layer mana kemarin aku buatnya loh. Di layer mana, teman-teman ya, kita buat hewan-hewan ini kemarin tuh. Soalnya domba sama ayamnya kan udah ada beberapa yang udah aku bikin gitu ya. Kayaknya layer kulit ya. Aduh, layer kulit ya ternyata ya. Oke deh, nggak apa-apa. Harusnya sih dibedakan layernya sama aku ya, teman-teman ya. Ya udah, kita buat layernya agak jauh deh. Di paling atas, teman-teman. Kita buat di paling atas nih. Aku karena mau buat ini-inian ya, teman-teman. Kayak hiasan-hiasannya ini loh. Ini yang aku mau buat. Jadinya harus beda layer kan. Ini mulutnya si sapi juga. Habis itu
Tuh bagian atas bunga. Sebenarnya ini moondrop flower teman-teman, tapi kok putih ya? Aku lupa kenapa putih. Karena aku selalu suka, ini kayaknya warna bunga daisy ya, bisa kayak gini ya, putih, terus tengahnya kuning. Aku lupa sih kalau daisy tuh petalnya dia itu kelipatan 3 atau kelipatan 5. Cuma maksud aku warnanya teman-teman. Kayaknya bagus aja gitu, bunga yang tengahnya kuning dan sekelilinginnya putih gitu, menurutku bagus banget teman-teman. Walaupun biasa aja gitu ya. Ah ya, sama ini juga nih. Mukanya si domba kesayangan kita ya. Oke, kita buat satu layer lagi. Ini untuk wajah-wajahnya teman-teman. Berarti layer di bawah ya, di bawah layer kita sebelumnya tadi. Enggak sih, iya deh, enggak sih. Maksud aku sebenarnya buat si sapi ini layer di bawah, tapi kalau untuk si domba layernya harus di atas teman-teman ya. Gini maksudnya kenapa aku bilang layer di bawah teman-teman, karena kalau untuk si sapi kan dia di belakang mulutnya tuh. Kalau nanti kita buat satu layer lagi ya, berarti untuk di atasnya ya. Ketebelan nggak sih bibir paruh bebeknya ini, ketebelan nggak ya teman-teman ya? Kita matiin sketch ya. Enggak, aku salah teman-teman. Kita kan pakai lineless ya, kenapa aku pakai begituan, kenapa aku pakai outline paruhnya. Oke, sekarang kita buat yang di atasnya ini untuk domba ini. Untuk lubang hidungnya. Dan udah sih, itu dulu ya. Kita coba matikan sketsa ya teman-teman ya. Oke. Habis itu paruh ayamnya juga aku mau buat teman-teman. Nih paruh ayam agak boros ya. Untuk satu paruh aja kita berarti harus pakai dua layer. Aku akan jelaskan nanti kenapa ya. Nah, dan layer di bawahnya warna lebih gelap. Ini teman-teman, karena paruhnya ayam itu kan kayak dua bibir gitu kan ya. Ya udah, kita harus laksanakan dengan sama juga kepada ayam-ayam kita. Coba kita matikan sketsanya. Nah, gini loh. Ya kan? Ya kan teman-teman. Oke. Shadingnya nanti bakal sangat sederhana ya. Ini juga yang kotor-kotor ini harus aku bersihkan teman-teman. Ini kenapa grey hilang ini ya? Kenapa hilang shading bajunya? Oh, nggak sengaja aku. Panik aku teman-teman. Nggak sengaja aku matiin tadi pas aku lagi nyari layer mana ini karakter-karakternya. Ini aku mau bersihin ini teman-teman. Ya kan, kalian lihat ada yang kotor-kotor gitu. Tapi untuk tahu di mana dia, aku harus cari mana layernya. Suatu inconvenience ya, harusnya dari awal aku udah temukan harusnya dari awal aku udah tentuin mana ini yang kotornya, terus aku hapus ya. It's okay. Kita tinggal tambah apa teman-teman? Batang-batang bunganya. Aku coba matiin backgroundnya ya. Kurang lebih nanti stiker kita pasti print seperti ini teman-teman. Lumayan ya. Aku lihat di kamera. Oke. Aku mau nambahin layar belakang untuk dedaunan.
dan juga tangkai ini. Ini kenapa nggak muncul tangkainya? Oh, karena dia clipping mask. Jangan dong sayang, di bawah lagi aja. Karena dia clipping mask teman-teman. Karena kita udah bicara ya, apa maksudnya kalau aku bilang clipping mask dan lain-lain. Oke. Sekarang kita untuk sapinya ini. Sapinya ini tentu saja kita harus kasih warna ininya ya teman-teman ya. Warna hitam putih sapinya ya. Jangan lupa ya, supaya kelihatan sapi gitu loh. Kalau enggak kan ya ini apaan gitu kan. Kita langsung shading aja teman-teman ya, biar kita nggak usah bolak-balik lagi. Shadingnya yang normal apa biasa aja, kita nggak usah pakai airbrush atau hinder pencil, langsung aja pakai monoline aja teman-teman, nggak apa-apa kok ya. Terlalu gelap sekali warna kuningnya. Nah, gini ya. Ini untuk ayam udah selesai. Sorry, lobak. Tadi aku mikir teman-teman apa yang kurang. Apalagi yang perlu di shading. Padahal di depan mata ya yang perlu aku shadingnya. Karena kayak contohnya sapi ini, karena dia udah ada pola teman-teman, aku nggak terlalu pengen shading dia sih. Aduh. Oke, rotinya juga oke. Jadi sekarang aku tinggal nambahin, kemarin kan kita tambahin emoji ya teman-teman dari tiap karakternya. Aku tinggal nambahin itu sama ini kok gini banget, sorry belum di shading teman-teman. Aku melupakan domba kita loh. Ini loh, gini. Habis itu ini juga ngeframe mukanya seperti biasa ya teman-teman, pink dan krem itu lumayan mirip ya. Jadi kalau domba kalian warna pink, habis itu mukanya warnanya krem, jangan lupa untuk di shading lebih banyak. Untuk perbanyak shading antara dua warna tersebut supaya kelihatan lebih jelas ya. Terus tinggal ngapus-ngapus ini sih teman-teman, tapi ini di layer apa aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu. Kita berarti gunakan cara manual teman-teman, yaitu matikan satu-satu layer. Nanti kalau tiba-tiba muncul yang tercoret-coret ini tiba-tiba hilang, berarti itulah layer yang tepat ya. Apakah ini efektif? Sama sekali tidak teman-teman, cuma ya gimana lagi ya. Yang pasti bukan di layer yang di clipping mask pasti teman-teman, karena clipping mask itu dia hanya nggak bisa keluar garis kayak gitu kan. Nah ini kita ketemu satu nih. Layer berapa tadi? Layer 21. Nah ketemu satu kan. Nah pasti berbuah hasil teman-teman. Oke. Terus kita coba matikan lagi satu-satu. Ternyata ini pelakunya teman-teman. Ini pelakunya ya. Tapi kok yang lain enggak ya? Ternyata yang kecoret-coret ini semua di beda-beda layer ya teman-teman. Malah jauh lebih susah ya seperti itu ya. Nggak apa-apa, kita matiin satu-satu. Ini aku sedang melakukan pengecekan ya teman-teman. Quality control. Oke, ini satu ketemu.
Ini kita satu lagi ketemu lagi di sini teman-teman. Oke, lumayan tadi dalam satu layer ada beberapa ya teman-teman ya. Tinggal yang di bawah rambut Popuri sama yang di bawah rambutnya si An. Ini bukan pekerjaan yang sulit ya teman-teman, kita cuma nyalain matiin layernya, terus kita cek ada yang hilang gak. Kalau ada yang hilang berarti di layer itu, terus habis itu baru kita warnain, sama kayak gitu idenya. Cuma tergolong melelahkan ya, dan tidak asik teman-teman. Nah, inilah pentingnya kalian kalau bisa jangan kayak ada kesalahan di awal, gak cuma kalian ya, aku juga termasuk. Jangan pas kesalahan di awal habis itu kalian pikir ya udah nanti aja di belakangan aja deh, kan nanti bisa di belakangan dibenerinnya. Kalau bisa jangan seperti itu teman-teman, nanti akan terjadi kecelakaan seperti ini ya. Nah ini dia di layer 5 yang kotoran di rambutnya An di sini ya. Aduh, sorry teman-teman, ini seperti biasa kameranya kena. Aduh, kok gini ya warnanya teman-teman ya? Dari tadi warnanya begini ya. Oh, karena aku zoom outnya terlalu jauh tadi ya. Aku gemes sih teman-teman ya, di kamera ini warnanya selalu berbeda ya. Aku coba gelapin ya. Kita coba gelapin gini ya. Ini warnanya lebih jelas sih kalau digelapin gini. Cuma jadi ini jadi gelap banget sekitarnya ya teman-teman. Oke, udah oke. Tinggal kotoran di bawah rambut Popuri itu teman-teman. Nih tinggal di sini nih. Nih. Yuk kita cari satu-satu lagi ya. Harus bersabar ya teman-teman ya kalau kita melakukan ini. Oke, ada satu yang hilang. Oh, berarti ini di sini ya. Nah, hilang satu teman-teman. Kita berhasil menemukan pelakunya satu. Tinggal putih-putih ini teman-teman. Apa itu putih-putih ya? Sudah ketemu putih-putihnya. Oke, yang kotornya udah kita bersihin. Kita sekarang langsung ke emoji-emojinya teman-teman. Berarti kita nyalakan sketsa lagi. Emoji udah kita di layar atas aja ya, supaya kita nggak usah nge-scroll terlalu jauh. Oke deh, monoline aja. Nggak usah setebel ini teman-teman. Coba kita matikan ya. Oke ya. Itu yang warna merah ini juga love. Ini warna merah, bukan merah sih, magenta kemerahan ya, bukan magenta yang keunguan. Dan garis-garisnya si dokter ini dia ceritakan malu-malu gitu ya teman-teman ya. Udah ya, ini marah, logo marahnya. Terus kita pindah ke warna biru. Warna biru ini untuk yang keringat-keringat gini teman-teman ya. Keringat-keringat begini nih warna biru ya. Air mata juga. Titik-titik nanti hitam aja ya. Habis itu kita ke kuning. Kuning ini bintangnya sih ini pastinya pertama. Sketsanya kita turunin ya opacity-nya. Bintangnya si An pertama-tama ya. Duh, gimana sih caranya? Gini lah maksudku. Aku juga ini mau kasih warna kuning
untuk tanda seru dan tanda tanyanya si Ellie. Kuning juga warna happy ini, warna happy-nya si Kai. Warna happy satu lagi nanti kuning aja deh ya, kuning aja ya. Tadi aku mau warna yang putih gitu teman-teman, atau merah, cuma kayaknya jangan deh. Tinggal ini warna marah-marah ini teman-teman, aku juga bikin kuning. Kenapa aku nggak jadi bikin putih tadi untuk yang si Kai juga, karena kita ceritanya nanti mau kasih outline putih teman-teman ya, line weight gitu. Kita mau kasih line weight putih untuk mengelilingi gambar-gambarnya. Yang mana juga kenapa aku tidak jadi gambar kayak susu. Ini juga nih sketsa herbal ini juga nggak jadi teman-teman, itu juga alasannya ya. Sebenarnya aku agak dilemanya sih, ini rambut apa warna babinya si Popuri apa, karena aku kurang suka sih kalau warnanya sama kayak warna rambutnya. Cuma nggak apa-apa kan, babi juga bisa kita buat warna terang gini ya, warna terang gini, warna terang, warna ngejreng gini kan, rambutnya lebih ke pastel. Oke, habis itu kita pakai warna hitam. Babinya marah ya teman-teman ceritanya. Dua lubang hidungnya, habis itu ini kayak gini. Oke. Dan titik-titiknya sih, titik-titiknya si grey juga warnanya hitam teman-teman. Kita matikan sketsa. Oke deh ya, udah mulai kelihatan ya. Nah ini maksudku, aku mau nambahin outline tuh seperti ini. Jadi kita ke layer paling bawah sekali. Habis itu aku pakai warna putih, pakai monoline. Oke, terus gini teman-teman. Gini, nanti semuanya aku kasih seperti ini gitu teman-teman. Oke, ini lumayan menyenangkan ya. Memberikan warna putih ini lumayan menyenangkan teman-teman menurutku. Kalau kalian sudah mulai jenuh, kalau kalian dalam gambar stiker sudah mulai jenuh, kalian boleh gambar putih-putihnya duluan aja teman-teman. Ini nggak harus di akhir kayak gini, cuma emang kalau di akhir kan lebih ini ya, karena kita udah jadi semua gitu gambarnya. Jadi kalau di akhir ini kan lebih pasti gitu. Siapa tahu kan kita mau nambahin emoji di awal gitu ya. Ini grey terlalu deket sama si Ellie ya. Jadi putih-putihnya ini bisa ketemu teman-teman, nggak apa-apa. Kita sesuaikan saja. Gini, mulai kelihatan ya kalau ini stikernya. Ini kayaknya putih-putihnya sirik terlalu ini ya, terlalu tebal gitu. Kalau bisa jangan teman-teman, kalau bisa semua mengikuti pola tertentu gitu ya putih-putihnya ini. Oke, gini much better. Di situ Karen. Ini jadi jauh lebih kelihatan ya teman-teman kalau ini stiker ya. Kalau tadi mungkin sebelumnya masih kayak ya ilustrasi biasa gitu ya. Ini stiker juga bukan ilustrasi luar biasa teman-teman, maksudnya jadi kelihatan lah kalau ini nantinya ingin dijadikan sebuah produk gitu.
Ini aku menggambar putih-putihnya tebal sekali ya, jauh sekali. Kadang-kadang orang tuh cuma di outline aja gitu, jadi kayak nambah outline tambahan gitu teman-teman. Cuma aku lumayan suka pemandangannya kalau putih-putihnya tebal begini ya. BTW kabar buruk, sepertinya domba harus kita hapus karena pertama selain dia tidak terlalu bagus, dia juga nggak mungkin ya, ini sempit sekali ya. Bukan salah dombanya sebenarnya kita itu ya teman-teman, kalau terjadi seperti itu salah kitanya sebenarnya, yang pas ngegambarnya kurang memikirkan positioning dan juga kurang memikirkan dombanya. Ayam sih lumayan bagus, jadi mungkin aku mau naikin. Bunga-bunga ini aku nggak pakai outline, roti aku pakai. Cuma berarti outline-nya tipis sekali teman-teman, supaya tidak tabrakan dengan outline karakter lain ya, karena dia di tengah-tengah banget gini. Teman-teman, padahal kita belum gambar susu sama itu loh, sama herbal. Untungnya nggak jadi ya, karena nggak mungkin teman-teman. Jadi ini apa yang aku melakukan teman-teman, aku mau ngegeser ayamnya. Seperti ini. Ya, matanya nggak ke bawah. Masih bisa nggak? Matanya di mana? Matanya nggak ke bawah teman-teman ya. Di mana matanya? Oh, di sini. Jadi tadi aku select semua layer yang ada ayamnya. Terus aku akan bawa ayamnya ke samping sini dan aku akan kecilin sedikit. Ya. Atau di tengah aja ya. Di tengah aja tapi kita kecilin. Ya, kayak gini bisa juga. Aku masih select layer ya. Aku juga mau, sorry ini terjadi kesalahan. Juga mau pindahin, astaga ya ampun teman-teman, susah banget sih. Nah, aku juga mau pindahin domba-domba. Supaya dia di bawah aja teman-teman. Di sini dia tidak bisa ya. Tabrakan sekali gitu. Oke. Nah, ini much better ya positioningnya kalau seperti ini. Kita ke bawah lagi ya. Karena domba dan ayam kita belum dapat bayangan. Ini sih sudah pasti jelas kemungkinan besar akan selesai di video ini teman-teman ya. Karena kita udah di ini tahap-tahap paling terakhir teman-teman. Ini tahap-tahap paling terakhir, tinggal nanti aku searching dulu gambar belakang ini mau apa. Aku sih maunya plate gitu teman-teman. Kalian tahu plate ya, checkered gitu. Checkered gitu. Biasanya belakangnya ini nggak terlalu penting ya kalau dalam stiker, tapi biasanya ada aja yang mau copotin gitu loh. Ya, itu biasanya kan belakangnya tetap aja stiker gitu ya, walaupun di background tetap aja dia bisa menempel. Kadang-kadang ada aja yang mau copotin gitu teman-teman. Jadi aku pengennya sih gambar sesuatu. Oke deh. Sebuah perjalanan panjang ya teman-teman ya. Ini aku cek dulu. Kurang lebih nanti kalau kalian ngeprint, ini aku harus lurusin seperti ini teman-teman. Untuk apa, tripodku nanti aku harus lurusin seperti ini ya, kelihatannya bedanya. Lurusin seperti ini dia lagi turun seperti ini, nggak apa-apa ya, karena tadi kesenggol kepalaku. Oke. Untuk nanti diberikan kalau kalian mau ngeprint gitu dan diberikan ke percetakan, biasanya yang kalian berikan adalah bentuk transparan seperti ini teman-teman, biasanya ya. Dan biasanya sih kalau bisa kalian convert jadi Photoshop ya teman-teman ya. Tapi biasanya kadang-kadang percetakan itu beda-beda sih, ada aja yang mau PNG gitu ya. Ini transparan udah. Oke, kita akan gini dan kita seperti biasa akan select. Kita akan select dan kita akan duplicate.
Seperti yang aku bilang tadi, aku mau membuat background ya teman-teman ya. Kita buka layer baru. Nggak apa-apa sih, sepertinya sih sangat disayangkan seperti kita bisa jadi di bawah 2 jam, nggak apa-apa deh teman-teman ya. Aku mau buat plate teman-teman, aku nggak tahu sih gimana caranya. Plate checkered, sorry. Kita fill ke sini. Gini teman-teman. Atau pink gini aja sebenarnya udah bagus ya teman-teman ya. Kita cari dulu aja texture, kita masuk ke texture. Di sini nggak, sayangnya tidak ada checkered, tapi sepertinya grid ini juga mungkin bagus ya. Coba yuk, kita coba aja yuk. Seperti ini ya teman-teman kalau grid ya. Ya bisa dilihat ya di belakang. Sorry. Tadi berarti aku pencet sesuatu. Ini seperti bisa kalian lihat di belakang jadi ada kotak-kotak gini ya. Ya. Nih ada garis-garis hijau kayak seperti ini teman-teman. Ini grid ya. Maaf ya nih, aku turunin dulu brightness-nya. Sebenarnya mungkin pink gini aja udah bagus teman-teman ya. Kita coba cari lagi yang lain. Dan kalau bisa, biasanya kan pink itu pasangannya putih ya teman-teman. Kalau bisa jangan deh warna lain aja, mungkin kuning seperti ini bisa. Kita coba aja dulu ya, lihat apakah hasilnya bagus atau tidak. Kalau nggak ada yang hasilnya bagus teman-teman, ya udah kita pakai warna pink aja gitu. Kalau menurut sih terlalu ramai teman-teman. Ya aku sih maunya bikin checkered sih teman-teman ya. Kita coba yuk. Gimana tuh caranya? Kita coba monoline, size-nya paling atas. Aduh sayangnya nggak bisa lebih gede lagi ya. Mungkin berarti harus gini. Malah jadi lingkaran. Aku mau bikin kotak teman-teman. Oke. Aku bakal duplicate 3. Habis itu aku bakal pindahin. Kita coba aja teman-teman. Ini pertama kali aku bikin checkered dari nol gitu ya. Enggak ya teman-teman, karena kita udah ini loh, udah ramai kan stikernya ya. Jadi kalau aku tambahin background kayaknya sih bakal terlalu ramai. Aku sih mulai berpikir ini aja teman-teman. Ini stiker kita sudah jadi ya. Ilustrasi stiker kita udah jadi. Oke, bisa dilihat ya. Jadi ini dari karakter Harvest Moon ya. Dan aku mencoba untuk menggunakan berbagai ekspresi yang ada menyesuaikan dengan karakternya masing-masing. Walau tentunya nggak perlu seperti itu ya teman-teman. Kalian boleh bebas saja. Kalaupun semuanya mau senyum, kalaupun semuanya ekspresinya nggak perlu sesuai dengan karakternya, it's okay too gitu ya. Ini aku supaya menambahkan personality aja teman-teman, supaya kita lebih terasa dinamiknya dan kehidupan dari karakternya itu sendiri. Oke, ini aku pakai gaya gambar lineless. Menurutku lineless itu dengan shading yang soft seperti ini lumayan cocok untuk dibuat stiker ya. Habis itu aku juga pakai outline ini, thick outline di luar untuk membedakan yang mana stikernya ya gitu, mana stiker-stikernya gitu. Gak semuanya perlu, kayak bunga-bunga ini nggak perlu. Bunga-bunga ini sengaja aku kosongkan outline putihnya untuk menunjukkan seperti apa kok tanpa outline ya teman-teman ya. Oke deh, kita udah punya ini dimana backgroundnya pink, dan kita juga punya ini dimana backgroundnya transparan. Kalau kalian mau print itu tergantung aja ya, nanti percetakannya minta filenya apa gitu. Bisa jadi kemungkinan besar sih mintanya PDF, PSD teman-teman, atau Photoshop ya. Makanya kalian sesuaikan aja. Aku nggak tahu sih, aku mungkin mau coba print ya teman-teman. Mungkin gambar-gambar aku ini, kalau kalian mau print sendiri stikernya ini, mungkin aku akan masukin ke blogku, tapi aku belum benerin lagi, blogspot ya, belum aku benerin lagi. Nanti bisa kita sesuaikan aja, nanti aku kabarin aja kalau udah aku print ya. Oke, ini sketsa awal kita. Sketsa itu pastinya lebih kelihatan bagus gitu ya, dan lebih kelihatan hidup daripada gambar hasilnya, biasanya sih seperti itu ya. Terus habis itu ini pertengahan, ini hasil jadi kita ya. Oke deh.
Aku udah nggak ada tambahan lagi sih, kurang lebih dari aku itu aja. Nanti mungkin aku tampilin juga speed paint-nya seperti biasa ya. Aku mau gambarin speed paint-nya juga gitu ya. Oke deh, dari aku gitu aja ya. Dari Laura, dari Mission Art. Sekian dulu, sampai ketemu lagi besok ya. Bye-bye.